Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya di channel Cukmanur. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan sebuah aplikasi baru, yakni aplikasi input data penduduk ya. Aplikasi input data penduduk ini biasanya diperlukan dalam tingkat desa, lurah. Oleh sebab itu, teman-teman, saya akan memperlihatkan seperti apa dan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini cukup simpel, tidak rumit dalam penggunaannya. Ketika kita membuka aplikasinya, maka akan tampak layar seperti ini. Yang pertama ditampilkan adalah dashboardnya atau halaman depan ya. Di sini ditampilkan yakni jumlah laki-laki dalam satu desa atau satu lurah ya, dalam kelurahan. Jumlah laki-laki, jumlah perempuan, dan jumlah penduduk. Terus ada juga jumlah penerima bantuan ya, baik itu PKH, BLT, BST, dan bantuan lainnya. Dan di sini tampilkan semua jumlah keseluruhannya ya. Terus ada juga jumlah penduduk yang tidak menerima bantuan ya, atau bisa dikategorikan mereka ini adalah orang-orang mampu ataupun yang belum terdata, yakni jumlah penduduk non bantuan ya. Terus ada jumlah kepala keluarga. Dan di sini kita lihat bahwa ketika kita arahkan kursornya ke setiap penerima bantuan, di sini kursornya berubah menjadi ikonnya ya. Icon kursornya berubah menjadi icon printer. Ini menandakan bahwa aplikasi ini bisa langsung cetak ya di halaman depannya ya. Bisa kita langsung cetak sesuai dengan kategorinya. Lalu kemudian selain tampilan depan, di sini disajikan menu ya. Ada beberapa menu, yakni halaman depan, terus input data desa atau kelurahannya ya. Terus input data penduduk, lalu kemudian edit data penduduk, dan yang terakhir adalah keluar dari aplikasi tersebut. Nah, kita langsung saja pada pembahasannya, yakni bagaimana cara penginputannya. Yang pertama, kita arahkan kursornya di bagian input data desa. Tentunya ini yang paling awal kita kerjakan, yakni identitas desa atau kelurahannya. Kita arahkan kursor ke sini lalu kita klik. Nah, kebetulan di sini saya sudah mengisinya ya. Ini saya isi asalan saja ya. Yakni ini sebagai contoh. Lalu kemudian bagian ini juga, ini bukan nama asli ya. Desa atau kelurahannya ini hanya asal-asalan, bukan nama asli. Begitu juga kecamatan dan kabupaten. Lalu kemudian setelah kita mengisi semuanya, kita arahkan kursor ke menu simpan. Maka akan tampak jendela seperti ini, data berhasil disimpan. Lalu kita klik OK. Kalau ini sudah berhasil, maka kita masuk ke menu berikutnya, yakni input data penduduk. Kita arahkan kursor lalu kita klik dan akan tampil jendela seperti ini ya. Nah, di sini kita masukkan data kepala keluarganya terlebih dahulu, termaksud alamatnya ya. Kita kasih contoh, kita kasih contoh ngasal saja ya, yakni nama kepala keluarganya ini sebagai contoh BB EB 001. Terus nomor kartu keluarganya kita isi asalan saja. Lalu kemudian alamatnya juga kita isi asal-asalan. Ini hanya sebagai contoh.
lalu RT-nya, dusunnya, atau RW-nya ya. Lalu kemudian penghasilan keluarga ya per bulan. Ini kita rata-ratakan saja penghasilan keluarga ini dalam sebulan ya. Kita kasih contoh saja. Lalu kita input. Kita tunggu beberapa menit ya. Beberapa detik maksudnya. Dan ketika berhasil, maka akan ada pemberitahuan seperti ini. Lalu kita klik OK. Dan ketika kita klik OK, maka kita diarahkan untuk pengisian selanjutnya. Ya, pengisiannya cukup simpel ya, karena sepertinya ini hampir sama seperti kartu keluarga. Ya, jadi di sini kita input nama keluarganya, secara otomatis akan masuk di sini ya. Akan masuk di sini dan kita tinggal lanjut. Iya. Terus nomor NIK daripada kepala keluarga tersebut. Ya, kita isi saja. Sesuaikan dengan data yang sebenarnya ya. Karena kita di sini hanya sebagai contoh. Lalu kemudian jenis kelaminnya kita harus menulis seperti ini ya. Kalau laki-laki kita tulis laki-laki. Kalau perempuan kita tulis perempuan. Jadi tidak ada singkatan P atau L ya. Lalu kemudian untuk tempat lahirnya, ini kita ngasal saja. Setelah tempat lahir, kita isi tanggal lahir. Format tanggal lahir seperti ini. Ya. Ini hanya sebagai contoh, tapi formatnya seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kemudian untuk tingkat kepercayaan, yaitu pemilihan agama ya. Kita ketik semua. Terus pendidikannya bisa S1 atau D4 ya. Atau bisa yang lainnya. Seandainya S2 atau SMA atau bahkan mungkin SLTP. Atau bisa juga SD atau sama sekali tidak bersekolah. Jadi di sini tidak bersekolah. Contoh ya. Jadi saya contohkan di sini ini. Dan jenis pekerjaannya kita asal saja ya. Apa? Kalau PNS kita tuliskan PNS. Kalau seandainya wira swasta kita tulis wira swasta ya. Atau bahkan mungkin dia seorang petani dan lain sebagainya. Jadi silahkan diisi sesuai dengan data realnya ya teman-teman ya. Maaf ada suara tokek. Lalu kemudian setelah kita input bagian kepala keluarganya, data diri kepala keluarganya, lalu kita isi anggota keluarganya. Kita langsung isi di bawah tanpa kita harus berpindah-pindah. Kita isi di sini, seandainya CCCC 1. Nicknya juga disesuaikan dengan data yang sebenarnya. Ini saya asal-asalan aja teman-teman ya, karena ini hanya sebagai contoh. Sorry. Lalu kemudian mungkin masih ada lagi, atau bahkan sampai 8 juga tidak menjadi masalah ya. Kita isikan lagi, sesuaikan berapa jumlah anggota keluarganya ya.
Dan kalau sudah, di sini kita isi status perkawinannya. Ya, jelas bahwa yang pertama itu adalah kawin. Lalu yang kedua juga itu kawin. Dan di sini kita isi tanggal perkawinan mereka. Ini sekali lagi saya katakan hanya sekedar contoh, ya. Sekedar contoh ya teman-teman ya. Status hubungan dalam keluarga. Ini kita kopikan saja bagian bawah ya. Status hubungan dalam keluarga ini suami. Dan yang ini adalah istri. Dan yang ketiga adalah statusnya sebagai anak. Ya. Kewarganegaraannya. Ya, jadi kalau kewarganegaraan itu kan biasanya WNI kalau kita yang warga negara Indonesia. Kalau bukan warga negara Indonesia, berarti di sini ada paspornya ya, atau nomor kitabnya, atau bahkan mungkin meskipun warga negara tetapi memiliki paspor. Terus nama ayah kandung dari BBBB01 ini ya. Seandainya nama ayah kandungnya siapa? Jadi BBBB002. Ini hanya sekedar contoh. Terus si CC, ya CC2. Terus, nah yang ini kita ambil bagian yang ini ya, untuk anaknya. Nah ini kan data anaknya nih. Jadi kita ambil yang ini. Kita tinggal copy paste di sini. Dan nama ibu kandung si BBBB ini, ya mungkin bisa B begitu ya. Dan ini bisa saja C3. Dan ini sudah pasti nama ibu kandungnya adalah ini. Lalu kemudian kita bukan mengklik update, tetapi kita klik simpan. Ya, kita klik simpan. Setelah kita mengklik simpan, maka kita akan diarahkan ke penginputan data selanjutnya. Setelah muncul data seperti ini, kita klik OK saja. Maka akan tampil seperti ini. Nah, ini merupakan data jenis bantuannya. Kalau memang anggota keluarga ini ya mendapatkan jenis bantuan dari PKH, maka kita klik PKH atau yang lainnya BLT, BST atau bantuan lainnya. Kalau memang dia bukan penerima, maka kita klik bukan penerima. Ya. Kita contohkan saja di sini penerima bantuan PKH ya, boleh. Nah, setelah itu maka kita akan diarahkan kembali untuk menginput datanya. Artinya kita menginput data baru ya. Jadi kalau kita menginput data baru, ini contoh seperti ini, maka bagian belakang ini akan berubah secara otomatis ya teman-teman ya. Ini hanya sekedar contoh. Ini kita klik OK saja. Kalau memang di sini belum tampil, maka kita cari ya. Contoh. Ya. Ini yang kita input tadi. Kita ulangi ya penginputannya ya.
Oke, mohon maaf tadi sedikit ada kekeliruan ya. Nah, ini belum tersimpan ketika kita belum mengklik simpan ya teman-teman ya. Jadi penginputannya seperti itu. Nah, gimana seandainya kalau data ini kita ingin mengedit ya, kita ingin mengedit, maka kita arahkan kursornya untuk mengedit. Lalu kita cari namanya di sini. Seandainya ini. Lalu kita edit. Ingat, nama ini kita tidak bisa mengeditnya ya, nama kepala keluarganya kita tidak bisa mengeditnya, melainkan ketika di sini ada kesalahan maka penulisan namanya, maka kita harus hapus terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, yang bisa diedit yakni mulai dari nama nick, mulai dari nick ya untuk kepala keluarganya, tetapi untuk anggotanya itu bisa teman-teman ya. Lalu kemudian setelah kita mengeditnya maka kita klik update ya. Nah, ketika kita klik update seperti model penginputan ya, kita tetap akan diarahkan ke bagian data selanjutnya yakni data pilihan bantuannya ya. Kalau memang tidak ada perubahan di sini maka kita klik langsung silang saja. Oke. Untuk menginput kembali, mohon maaf ya, tadinya sedikit ada kesalahan dari saya. Ketika kita ingin menginput kembali, kita arahkan kembali ke sini ya, input seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung seandainya ketika kita setelah menginput, contoh saya kasih contoh lagi seperti ini ya. Ini hanya sekedar contoh teman-teman ya. Nah, lalu kita isi semua identitasnya. Ini hanya sekedar contoh. Sorry. Ini contoh ya teman-teman ya. Ini hanya contoh. Ketika kita klik simpan, kita tunggu dalam proses ya. Katanya sedang diproses. Kalau muncul pemberitahuan seperti ini ya, jendela kita seperti kita oke saja, maka kita akan diarahkan ke sini. Ya, setelah kita diarahkan di sini kita tinggal pilih ya. Contoh ini penerimaan bukan penerima ya, kita klik OK. Nah, ketika langsung diarahkan ke sini teman-teman ya, ketika kita diarahkan ke sini kita jangan langsung input ya, kita pencet kembali tombol ini ya, input ya, kita close dulu baru kita input ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Lalu kemudian ketika kita ingin mencarinya ya, kita bisa mencari mereka nama tadi yang kita input di sini ya. Ini kayak SST yang barusan kita input sudah masuk ya. Lalu ketika kita ingin mencetak ya, ketika kita ingin mencetak maka kita ke dashhome. Yang kita ingin cetak seandainya penerima apa, penerima ini bantuan lain, kita tinggal klik cetak. Oke, maka kita akan diarahkan ke print previewnya ya, seperti ini. Jadi kita tinggal cetak, kemudian setelah kita cetak kita close dari print preview, maka kita akan kembali ke sini. Lalu kemudian ketika kita ingin mencetak yang lain, kita tinggal arahkan ke sini ya, ke pilihannya ya, tinggal kita arahkan begitu, lalu klik, maka akan tampil seperti ini. Lalu kita cetak dan setelah itu kita close lagi dengan kembali ke tampilan
awal ya. Lalu kemudian seandainya kita ingin mencetak kartu KK versi kelurahan atau versi desanya, kita tinggal arahkan cetakannya ke sini. Klik, dan di sini juga ada tombol cetak KK ya, tinggal kita cetak. Silahkan pilih nama kalau sananya di sini masih kosong, seperti itu ya. Jadi kita cari dulu namanya, contoh kita cari nama si ini ya, AA1, kita cari namanya. Kita arahkan ke sini ya kursornya ya. Kita pilih listnya, lalu kita klik cari nama kakak ya seperti ini, lalu kita cetak, maka kita akan ditampilkan ke print preview seperti ini ya. Jadi ini tampilan daripada apa namanya, kakak versi aplikasi ini ya, versi desa atau kelurahan. Lalu kemudian setelah kita cetak, kita close dari print preview-nya. Maka kita akan kembali ke menu home. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin keluar dari aplikasi ini, kita arahkan ke keluar aplikasi, bukan di sini. Kalau di sini kita tidak akan bisa keluar ya. Jadi kita keluar lewat menu keluar aplikasi. Ya, mungkin seperti itu saja ya, teman-teman. Jangan lupa ketika teman-teman baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya ya. Dan bagi teman-teman yang sudah lama mengikuti ini, jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Dan apabila ada hal yang ingin ditambahkan, silahkan berkomentar di kolom komentar teman-teman ya. Atau mungkin ada permintaan-permintaan dari teman-teman, mungkin ingin dibuatkan aplikasi lainnya, insya Allah kami akan mencobanya. Oke, segitu saja. Sampai ketemu kembali di video-video selanjutnya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.